Di mana pernah Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan bahwa itulah namanya. Lah ini, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu firman Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Ya ampun dah. Apa? Jangan merah gitu dong. Loh, ini Hah, kan bahasa Elohim sendiri. Coba sampean apa sih? ini gimana sih kok nggak jujur dalam diskusi? Ini yang saya Bahasa buka ini Elohim. Alkitab. Kalau saat tadi yang ditunjukkan Google. Coba Elohim sendiri asal usulnya gimana? Berarti Anda yang nggak fair dong. Loh, Seharusnya- Elohim Ini itu loh, Mbak. objek sesembahan. Bentar dulu. Supaya Ustadz ngerti apa itu artinya Elohim. Makanya Elohim itu bukan nama pribadi dari Tuhan yang kami sembah. Mana Orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Elohim, tapi Mana? Yahweh lah Elohim mereka. Elohim itu objek sesembahan. Ya, sesembahan. Nama sesembahan mereka siapa? Nama Allah mereka, nama Elohim mereka siapa? Ya Yahweh, Yotevave. Makanya Yotevave itulah Tuhan Yesus itu sendiri, karena Tuhan berfirman di Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Yotevave, yaitu Bapa, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Loh kok gitu? Coba Loh. referensi Anda loh. Sampean jangan Elohim, tapi sampean nggak ngerti sendiri apa sih itu Elohim. Makanya di Ulangan 6 ayat 4 ya, nih. Di Ulangan 6 ayat 4. Oke, saya tunjukkan. Nih ya. Ulangan 6 ayat 4 di sini ya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Jadi Yahweh itulah Elohim mereka. Iya, definisi dari Elohim sendiri itu apa? Objek sesembahan yang Objek mereka sesembahan. sembah. Loh, gimana sih? Elohim itu adalah nama bahasa daerah, bahasa Israel. Nama bahasa. Tapi kamu ngerti nggak arti Elohim itu? Elohim itu kan Arti dari Elohim itu kalau dari apa? Wikipedia itu digunakan sebagai bentuk jamak keagungan untuk menekankan kebesaran, kekuasaan, dan prestise. Penggunaan bentuk jamak ini mirip dengan penggunaan bentuk jamak oleh orang yang memiliki otoritas tinggi seperti raja. Kalau dalam bahasa Arab disebut Rob yang mempunyai makna pengatur. nggak sama ya. Elohim itu kalau di bahasa Arab kan bukan Rob, ya, tapi Allah. Yang itu yang dalam iman orang Kristen. Rob itu Tuhan, bisa Tuhan, bukan Allah, bukan Elohim. Makanya ya orang Israel itu Yahweh itulah Elohim mereka, Allah mereka, sesembahan mereka, itu maksudnya. Nah, kenapa disebut Elohim? Him itu kan jamak, bukan jamak artinya banyak pribadi, enggak. Him itu artinya bahwa memang dia agung, mulia, segalanya gitu ya. Jadi saya minta yang segalanya, yang mulia, yang maha kuasa itu mereka sebut Yahweh. Bukan jadi Elohim itu nama. Saya minta referensinya bahwa Elohim itu yang kata sampean itu referensi yang pas mana? Coba sebutkan referensi Elohim. Makanya tadi saya tunjukkan tadi Ulangan 6 ayat 4 bahwa Yahweh itulah Elohim mereka gitu. Bukan dibalik-balik. Sama dengan bahasa seperti ini. Bahwa Allah adalah yang saya sembah. Itu kan bahasa saya sendiri, atau bahasa dalam Al-Qur'an sembahlah Allah misalkan. Itu kan berarti tidak ada definisi di sana. Seharusnya ketika Anda menyebutkan gorengan, sampai mau membahas gorengan, tetapi sampean tidak mengerti definisi dari gorengan. Lalu bagaimana Anda mau mengilmiahkan bahasa gorengan sendiri? Ini gimana sih orang ini nggak paham ya? Udah dikasih tahu di dalam iman Kristen orang Yahudi, Elohim itu bukan nama pribadi dari Tuhan, bukan nama diri Tuhan, bukan nama dari yang mereka sembah. Elohim itu objek sesembahan. Yang mereka sembah itu namanya siapa? Yahweh. Elohim itu bukan nama.
Itu objek sesembahan udah dikasih tahu. Ya Allah Oh, Tuhan. berarti semisal begini. Semisal begini, orang Kristen semisal ya. Saya kasih contoh dulu ya. Misalkan menyembah salib misalkan, berarti salib itu disebut Elohim. Ya karena kami kan nggak Kan menyembah subjek atau objek. nggak menyembah salib. Sedangkan Musa aja dibilang Elohim loh bagi orang Israel. Karena Elohim itu bukan Wih. Oh, enggak kok. Saya bisa tunjukkan Kalangan pribadi, tidak ada Nabi Musa itu disembah, tidak ada. bukan Mana yang bukan disembah ya. Ntar dulu. Katanya objek sesembahan. Lalu sekarang mengatakan Nabi Musa tidak disembah, gimana? Iya Tadi Mas, Anda mengatakan gini. itu Gini yang loh. itu Tadi kalau Anda mengatakan itu kalau gini, merujuk gini. kepada Tuhan, objek sesembahan Tadi Anda mengatakan yang objek mengatur. sesembahan. Nabi Musa disebut objek sesembahan. Berarti Loh. tadi kedua Anda mengatakan bahwa Elohim itu adalah objek sesembahan dan Anda mengatakan Nabi Musa adalah Elohim. Berarti Nabi Musa adalah objek sesembahan. Nabi Musa seperti Allah, seperti Elohim bagi orang Israel karena waktu itu Nabi Musa yang mengarahkan, yang mengatur orang Israel keluar dari tanah Mesir. Makanya, kita dulu ya. Jangan merokok Ustadz. Ya. Supaya enggak takut. Terus lanjut. Yang tadi belum dijawab sama Ustadz loh ya. Belum dijawab. Ya di mana di dalam kitabmu Allah pernah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Itu dari tadi nggak dijawab loh. Jadi ini ya, jadi lupa aku. Mana? Ayo silakan tunjukkan. Baik. Ya tunjukkan. Tunggu ya. Mm-mm. Tunggu ya. Saya cari dulu ya. Iya, Nah, tunjukkan Ustadz di mana? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan sembahlah Allah. Yang saya tanya di mana Allah pernah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Ikulah Ya, di mana pernah Allah menyampaikan, menyatakan kalau itu namanya? Ya itu tadi Yang mana? Dalam hadis. Di hadis. Iya. Yang Dalam mana itu tadi? Ada hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis ketiga, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nama Allah, itu dari Allah sendiri yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena Ya, sandaran kami tidak hanya Al-Quran, tetapi juga hadis. Hadis ternyata nanti maknanya kurang, maka dari ijma atau dari qiyas. Yang saya tanya Ustadz, di mana Allah pernah menyampaikan bahwa Allah SWT itulah namanya? Allah SWT. Iya, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Di mana Ustadz? Pertanyaannya enggak jelas masalahnya. Nggak jelas apa memang nggak ada? Gimana kok jadi aku yang nggak jelas? Pasti ada. Setiap pertanyaan itu pasti ada jawaban. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Ya udah, pertanyaan saya di mana jawabannya? Di mana Allah pernah menyampaikan kepada umatnya atau kepada siapapun, itulah nama dia gitu loh. Baik. Tunggu ya. Kasih waktu ya. Iya. Sambil cari Ustadz, aku tutup sebentar ya. Kita tunggu Ustadznya nyari teman-teman ya dalilnya. Ya. Sudah.
Oh ya, saya tunggu dulu. Tak boleh. Mau uduk dia. Hostnya mau uduk, mau masuk Islam. Siap, Toha ayat 14 sudah ketemu. Terima kasih. Host. Itu aja kok repot host. Lakum dinukum waliyadin. Katanya tidak mau mengusik agama orang lain. Host. Nanti saya rukiah dia tuh. Madura ya Ustadz? Iya, saya Madura Kalimantan. Oh, jangan framing Ustadz. Di mana saya mengusik agamamu? Berdiskusi kok dibilang mengusik. Jangan gara-gara Ustadz nggak bisa jawab dibilang mengusik. Ini, saya jawab ya. Silakan tunjukkan datanya di mana. Tapi kalau saya bisa jawab, baca syahadat ya. Kenapa kalian kalau diskusi itu ngajak kita masuk ke agama kalian? Kalau saya ngajak kalian masuk ikut Tuhan Yesus, nanti langsung dibilang kristenisasi. Oke, saya baca ya. Kan sampean punya aplikasi Al-Qur'an ya? Buka surat Toha ayat 14. Kan sampean punya aplikasi surat Toha ayat 14. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Tepuk tangannya mana dong? Di mana di situ dikatakan itulah namaku? Di mana di situ dikatakan itulah namaku? Masa sudah mau disebutkan ismi Allah gitu? Coba Yesus mana? Ismi Yesus ada? Tidak ada. Hah? Ini sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu sudah mewakili bahwa zatnya itu adalah Allah. Begitu loh. Yang saya tanya, di mana pernah Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan bahwa itulah namanya? Lah ini innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Itu firman Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Ya ampun. Apa? Jangan merah gitu dong. Loh. Yang ditanya namanya, di situ ada nggak dia nyatakan itulah namaku? Loh, saya Allah, kata Allah. Nama saya tokoh dakwah. Saya loh tokoh dakwah. Berarti kan nama saya tokoh dakwah. Anak SD saja lo ngerti bahasa itu. Kalau masalah akulah Allah, di Alkitab juga banyak seperti itu. Akulah Allah. Apakah itu namanya? Enggak ada ya. Di Kejadian 46 ayat 3 ya, Yahweh berfirman, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir. Lalu jadi namanya Allah? Enggak. Kalau dalam Alkitab jelas Yesaya 42 ayat 8 ya. Akulah Yod-Heh-Vav-Veh, itulah namaku. Itulah Namaku, jelas namanya Yahweh. Coba baca bahasa kitabnya coba. Itu bahasa terjemahan, bahasa kitabnya. Oke, bahasa aslinya. Oke, saya tunjukkan. Ya, tunjukkan. Kalau cuma akulah Allah, di Alkitab juga banyak. Akulah Allah, Allah ayahmu. Enggak ada jadi orang Israel menyebut nama Tuhannya itu Allah.
Kan ada lanjutannya. Atau Elohim? Nggak ada. Innani. Makanya Elohim itu bukan Inna- nama. Innani anallahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ya wes. Tiada Tuhan selain aku. Iya, itu kata Allah. Loh, sebelum kita mau berfirman berkata seperti itu, Alkitab sudah terlebih dahulu Tuhan berfirman, akulah yang awal dan Terlebih akhir. dahulu. Loh, akulah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku. Itu firman Tuhan Yesus. Di Al-Quran bahasa seperti itu sudah ada. Di Al-Quran bahasa seperti itu sudah ada. Paham? Ketika Tuhan berfirman Yesaya 44:6, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadinya namanya Allah gitu. Kan enggak. Yang di Al-Quran bahasa seperti itu juga ada. Dalam Asmaul Husna, Allahu al-awwalu wal akhiru. Allah itu al-awwalu, yang awal, al-akhiru dan yang akhir. Oke, ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan dulu ya, bentar ya. Bahasa asli, bahasa Ibrani. Mm-mm. Nih. Sabar bos. Ya, siap bos. Puasa. Ya, oke, nih lihat ya. Di Yesaya 42 ayat 8. Nih ya. Ani Yahweh Husemi. Nah jelas, akulah Yahweh, itulah namaku. I am Yahweh, that's it my name. That it's my name ya. Jadi di sini jelas ya, Ani Yahweh Husemi. Semi itu nama. Hu aku ya. Ani Yahweh Husemi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Hu itu ya. Semi nama. Jelas bos. Gimana sih Ustadz ini? Masa nggak ngerti apa yang kita tanyakan? Yang saya tanya itu, di mana pernah Allah mau berfirman, akulah Allah SWT, itulah namaku. Masa harus seperti itu? Loh, ya iyalah, kan nama itu penting. Apakah jadi kewajiban? Lah, makanya dari mana kalian tahu itu nama Tuhanmu kalau dia tidak pernah berfirman seperti itu? Nah itu ana, innani, anallah. Kalau akulah Allah, tadi kan saya tunjukkan juga di Kejadian 46 ayat 3 ya. Yahweh berfirman, akulah Allah, akulah Elohim, Elohim ayahmu. Jadi namanya Elohim. Oh enggak. Karena Tuhan tidak pernah menyebut akulah Elohim, itulah namaku, enggak pernah. Tapi jelas Yahweh berfirman Yesaya 42 ayat 8, akulah Yahweh, itulah namaku. Ani Yahweh Husemi. Dan ketika dia datang juga ke dunia ya melalui Bunda Maria, dijelaskan juga namanya ya. Matius 1 ayat 21. Baik. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesua ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Yesua itu diambil dari namanya yang kudus, yaitu Yahweh. Yahweh Yasa, yang artinya Tuhan penyelamat. Yasa itu penyelamat. Membahas Yahweh, tapi tidak ngerti itu apa Yahweh. Bukan Yahweh bang, Ustadz, Yahweh, bukan Yahweh. Iya, Yahweh ada. Nah begini Ustadz, kenapa nama Tuhanmu siapa Ustadz? Saya tanya sama Ustadz. Allah. Di mana Allah pernah berfirman, akulah Allah, itulah namaku? Sulit untuk ditemukan untuk pertanyaan seperti itu. Karena memang ya Allah. Sulit. Memang sulit, memang ini berat saudara-saudara. Astagfirullahaladzim. Malah disuruh lagi tadi aku ini. Itu tuh si Mikana udah ngambil wudhu mau masuk Islam, dia katanya. Gimana saya mau masuk ke agama Ustadz? Sebenarnya Ustadz aja nggak bisa jawab pertanyaan saya. Lo kok nggak bisa jawab? Itu kan begini. Coba dalam Al-Quran nih. Al-Imran walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur.
dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Artinya, kalau dalam keyakinan kami sebagai orang Islam, nama Tuhan, nama Allah itu adalah ada 99. Tetapi pokoknya itu larinya nanti kepada Allah semua. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Toha, ada Al-Awwalu, ada Al-Akhir, ada Al-Batin. Itu nama asma, makanya ada Asmaul Husna. Surat Al-Baqarah akhir-akhir itu ada. Jadi yang jelas namanya siapa? Namanya ya Allah. Iya, di mana dia pernah berfirman, akulah Allah, itulah namaku. Udahlah, terlalu berat itu. Nah, enggak berat. Ya Allah, kalau nggak berat mana datanya? Tunggu. Ini ada. Ya, saya bacakan ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan bagi Allah itu banyak namanya. Nama Allah itu banyak. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dan itu nanti rujuknya kepada Allah. Iya, di mana Allah pernah berfirman, namaku Ar-Rahim. Namaku Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Itu yang mengucapkan siapa? Itu yang mengucapkan siapa ya? Firman Allah ketika dalam Allah yang mengucapkan itu. Iya, jelas. Dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau itu Allah yang menyebutkan, yang mengatakan, terus Allah ini mengucapkan nama siapa lagi? Begitu dalam ilmu alat, yang ketika kita menyebut nama kita sendiri dengan sebuah keagungan, itu namanya mu'azzam nafsah. Kan di situ Allah yang berfirman, Allah yang berkata dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Terus itu Tuhan mau nyebut nama siapa lagi? Sama dengan seperti ini, seperti ada orang presenter namanya Niki misalkan, ya. Menyiarkan seperti ini, padahal namanya sendiri udah Niki. Sama dengan seperti itu untuk memperkenalkan dirinya. Makanya dalam surat Al-Fatihah ayat yang pertama kali itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, itu untuk mengenalkan dirinya Allah dan untuk mengagungkan bahwa dialah Allah. Kalau ada presenter kan dia memperkenalkan, namaku adalah Niki, kan gitu diperkenalkan. Enggak, tapi walaupun telah memperkenalkan, di sini Niki mengucapkan. Jarang menggunakan bahasa aku, paling tidak menggunakan bahasa kami walaupun dia sendiri. Kenapa kok menggunakan bahasa kami? Karena kalau dalam ilmu alat, ilmu nahu, itu adalah mu'azzam nafsah, untuk memuliakan dirinya sendiri. Kenapa namanya Niki? Karena ada datanya kan, ada apa namanya, waktu hari pemberian namanya kan ada ininya juga, ada pesta-pestanya, ada ini, karena itu memang diberikan namanya seperti itu, jelas gitu. Loh, Iyalah. Tidak harus, tidak wajib, tidak syarat. Perkenalkan, saya tokoh dakwah. Apakah saya wajib menyebutkan nama saya tokoh dakwah? Apakah wajib saya menyebut ketika saya berkenalan kepada Anda? Hai Mbak Mika, hai Mbak Mikana, nama saya wajib enggak saya menyebut nama saya tokoh dakwah? Ketika saya sudah menyebutkan saya tokoh dakwah, berarti saya sudah menyebutkan nama saya. Jadi namamu siapa? Namamu siapa? Ya tokoh dakwah, TikTok. Tokoh dakwah. Ini namamu asli tokoh dakwah? Bukan. Loh, kalau bukan ngapain kamu kasih tahu di sini? Nama itu ini sudah trending namanya. Contoh begini nih. Wahai Mbak Mika, anggap saja nama saya tokoh dakwah. Anggap saja nama saya tokoh dakwah ya. Iya. Mbak Mika, wajib tidak saya mengatakan perkenalkan nama saya tokoh dakwah? Atau ketika saya menyebutkan, tunggu dulu, ketika saya menyebutkan saya tokoh dakwah, itu kan sudah mewakili itu namanya. Artinya sampean sudah saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya adalah tokoh dakwah. Begitu. Waktu kamu lahir, yang memberikan namamu siapa? Kan orang tuamu. Terus juga ada pesta-pestanya, nggak ada itunya, nggak ada. Kalau dalam orang Islam itu seperti bagaimana? Kalau kami kan ada baptis.
Ya. dibaptis dalam namanya si ini, diberikan namanya, jelas gitu loh. Nah, kenapa Itu. kamu compare kepada kita manusia yang jelas-jelas nama kita diberikan orang tua kita, Ya. dan juga Baik. jelas-jelas ada apanya? Ada berkas-berkasnya, surat-suratnya melalui Itulah. kakak atau surat lahir dan lain sebagainya, kan Begini. ada. Nah, kalau Tuhanmu, siapa yang memberikan namanya itu? Adakah Begini. Tuhanmu pernah menyampaikan bahwa namanya Pernyataan itu yang bagus. adalah Pernyataan. Allah? Pernyataan yang bagus. Pernyataan Iya. yang bagus. Siapa yang Itulah. memberikan Ya, nama tunggu Tuhan dulu kalian ya. seperti itu? Beri saya kesempatan ya. Ah. Baik. Itulah bedanya makhluk dengan Tuhan. Bedanya ketika makhluk itu diberi nama, saya lahir diberi nama oleh orang tua saya. Karena Allah bukanlah makhluk, maka tidak ada yang memberi nama, yaitu hanya Allah sendiri yang memberi nama Allah itu sendiri. Dan Nabi Isa itu karena dilahirkan, makanya diberi nama. Lalu kalau tidak ada yang memberikan nama Allah kepada sesembahan kalian, lalu di mana Allah menyampaikan kepada kalian, akulah Allah, itulah namaku? Dalam Al-Quran. Ya, di mana tertulis? Innani anallah. Itu firmannya Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Innani anallahu la ilaha illa ana. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Apa? Bahasa Indonesianya tadi apa itu? Buka surat Toha ayat 14. Supaya lebih jelas, buka surat Oke. Toha ayat 14. Toha 14. Hmm. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, di sini di mana dia disampaikan, akulah Allah, itulah namaku. Itu masa harus disebutkan? Ya iyalah, supaya jelas kalau itu memang namanya. Itu pemikiran Anda sendiri yang seperti Lah itu. Tuhan. Kan tadi saya kan sudah bilang itulah bedanya Allah, bedanya Kholik dengan makhluk. Ketika makhluk itu diberi Kalau saya bilang, yang dilahirkan. kalau saya bilang gini, akulah ibu, tidak ada ibu di kampung kami selain aku. Apakah namaku ibu? Itu status namanya. Status namanya. Itu Statusnya status saya. Itu status saya sebagai seorang ibu. Ngerti nama Tapi kan enggak? bukan ibu namaku. Ngerti nama enggak? Ngerti nama? Ada nama, ada alam, ada